Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah PT dan GP Gabungan secara rekaman YouTube. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersateduh sejenak. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Nyanyian pembukaan diambil dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama dan keempat, Allah hadir bagi kita. Baiklah teman-teman semua, kita masuk pada doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah PT dan GP secara gabungan. Tuhan berkati ibadah ini agar berjalan lancar dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman semua supaya bisa mengikuti ibadah ini. Bagi yang malas, Engkau ketuk hatinya. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan dia agar bisa mengikuti ibadah ini. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian umat diambil dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Gerakan Pemuda dan adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan
yang boleh senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan juga yang boleh mengumpulkan, mempersekutukan kami semua sebagai gerakan pemuda dan persekutuan teruna. Di rumah kami masing-masing kami hendak untuk memuji nama-Mu dan sebentar bersama-sama membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang boleh senantiasa berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk benar-benar memahami, memperoleh pemahaman akan maksud Tuhan yang akan kami dapatkan lewat firman yang kami baca. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan khotbah, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan memberkati, agar sekiranya apa yang hamba sampaikan seturut dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada para pemuda dan teruna pada saat ini. Berbicaralah ya Bapa, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna, pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-47. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop, perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya di pedangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, Shalom. Walaupun kita belum bisa berjumpa, tapi saya senantiasa terus berharap bahwa rekan-rekan dan adik-adik boleh dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Tema pembacaan kita pada hari ini berbunyi tentang mengandalkan nama Tuhan. Berbicara tentang nama, teman-teman, adik-adik, apalagi soal nama orang, nama adalah sebuah kehormatan, kebanggaan, bukan sesuatu yang boleh diberlakukan secara sembarangan. Ngata-ngatain nama orang, ngata-ngatain nama orang tua, nggak boleh. Setiap kita memiliki nama. Saya punya nama, rekan-rekan adik-adik punya namanya masing-masing. Tiap-tiap nama memiliki arti. Di dalam arti daripada sebuah nama ada harapan yang dihayati oleh kedua orang tua kepada anaknya. Nah, sekarang teman-teman, oleh sebab itu nama tidak diberikan secara sembarangan, tidak juga layak untuk dijadikan sebagai bahan lelucon, bahkan memiliki kekuatan untuk memberikan semangat dan motivasi tersendiri bagi pemilik nama yang benar-benar memahami arti dari namanya sendiri.
Itu sebuah nama seorang manusia, teman-teman. Bagaimana dengan nama Tuhan? Nama Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah? Siapa yang tidak percaya akan kuasanya? Bahkan ia kita imani adalah pencipta dan pemelihara semesta ini. Apakah nama Tuhan juga layak secara sembarangan kita sebut? Tentu tidak. Apalagi sampai dijadikan sebagai dasar bersumpah terhadap hal-hal yang sepele. Keagungan nama Tuhan yang kita sebut atau kita kenal juga dengan Adonai, Elohim, memiliki arti atau makna tentang yang kuat, yang maha kuasa, yang maha tinggi. Bukan sekedar diberikan manusia lewat harapan-harapan manusia agar Allah menjadi sosok yang seperti apa, bukan. Akan tetapi keagungan, kebesaran daripada nama Tuhan, nama Allah sendiri, itu diberikan, dipahami sebagai identitas dari Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara. Luar biasa. Dalam pembacaan Alkitab kita melihat bagaimana Daud datang menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan teman-teman, kira-kira maksudnya apa ya? Kok bisa-bisanya Daud membawa-bawa nama Tuhan? Apalagi dalam sebuah pertarungan. Kisah Daud dan Goliat tentu bukanlah sebuah kisah yang asing bagi kita, terlebih lagi bagi yang giat sekolah minggu. Ketika orang atau tentara berperang menggunakan perlengkapan berperang yang cukup lengkap, Daud yang mungkin oleh karena tubuhnya yang kecil dan tidak terbiasa dengan pakaian dan peralatan perang, menanggalkan itu semua dan hanya bermodalkan tongkat, tali ketapel, dan 5 batu yang licin yang ia peroleh dari dasar sungai. Dengan percaya diri ia pergi menghadapi Goliat, si orang Filistin. Yang kita pahami, Goliat ini adalah sosok yang tinggi besar, kurang lebih mungkin 3 meter tingginya, dan kuat, tetapi dihadapi oleh Daud tanpa perlengkapan perang yang lengkap. Melihat kedatangan Daud dengan perlengkapan seadanya, Goliat merasa kecewa, merasa dianggap remeh, bahkan sampai-sampai ia berkata, "Maaf, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tongkat dan ketapel yang sederhana bisa jadi itu yang dipakai oleh para gembala dalam menjaga domba-dombanya dari binatang buas, termasuk juga mungkin anjing liar yang mengganggu kawanan domba. Daud berseru dengan lantang, teman-teman, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kira-kira apakah ini adalah merupakan kalimat yang mewakili kesombongan Daud? Atau mungkinkah kalimat ini adalah merupakan cara dari bagaimana Daud menjatuhkan harga diri Goliat serta menganggap remeh musuhnya Goliat? Tentu tidak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, keseluruhan kisah terkhusus tentang seruan Daud yang datang bertempur dengan nama Tuhan adalah merupakan wujud penyataan iman Daud kepada Allah. Perlengkapan seadanya, asalkan Allah terlibat untuk menjaga dan memperlengkapi, Daud tidak pernah takut. Daud paham betul bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan. Ia hanya seorang gembala, tubuhnya kecil dan tidak terbiasa atau berpengalaman dalam berperang. Dan Goliat bukanlah lawan yang mudah dilihat dari kemampuannya berperang, pengalamannya dalam berperang, dan bentuk fisiknya yang lumayan tinggi besar dan terlihat kuat. Bahkan pasukan Saul ditarik mundur karena dirasa tidak mampu dalam menghadapi orang-orang Filistin pada saat itu. Tetapi oleh karena kebesaran Tuhan yang juga ia saksikan dalam kehidupan sebagai kesaksian imannya, membuat Daud berani menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Kita tahu kelanjutan kisah ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dengan lemparan batu menggunakan ketapel yang sederhana, pada zaman itu Daud mengalahkan Goliat hanya menggunakan ketapel sederhana. Dan kita mengimani bahwa kemahiran lemparan batu memang didasari oleh pengalaman Daud sebagai seorang gembala yang mengusir hewan buas dari kawanan gembalanya.
Akan tetapi ketepatan, akurasi, lemparan sampai benar-benar mengenai kepala si Goliat hingga jatuh tersungkur dan kalah, itu kita imani sebagai kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan ini, mari kita lihat teman-teman, ada sosok Goliat yang mau tidak mau harus nantiasa kita hadapi. Apa sosok Goliat pada saat ini? Permasalahan, pergumulan hidup, tantangan, ujian, godaan, dan lain sebagainya. Daud dalam pembacaan mengajak kita untuk tidak perlu takut dalam menghadapi itu semua. Bersikap tegar, bahkan jadikan sebagai kesempatan untuk menyatakan iman di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan memperlengkapi, menutupi segala kekurangan dan kelemahanku, maka sertai aku ya Tuhan, pakai aku ya Tuhan. Bahkan lewat penyataan iman teman-teman dan adik-adik teruna, lewat mengalahkan Goliat, lewat menuntaskan segala masalah, menghadapi pergumulan ujian dengan baik, tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar kita akan melihat kebesaran nama Tuhan lewat diri kita. Kemenangan Daud meyakinkan banyak orang tentang betapa besar kuasa Tuhan semesta alam. Kemenangan Daud lewat mengandalkan nama Tuhan tentu didasari oleh pengalaman iman beserta dengan Tuhan. Tuhan beserta, Daud menjadi percaya, dan kemudian dengan harapan akan penyertaan yang sama, Daud mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Saya mengajak teman-teman dan adik-adik sekalian untuk kembali melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Berapa kali kita memperoleh berkat? Berapa kali kita dimampukan dalam menghadapi masalah? Berapa kali kita disembuhkan dari sakit? Berapa kali kita disertai, bahkan ketika kita berjalan maupun menggunakan kendaraan di jalan raya? Berapa kali kita dipulihkan ketika kita mengalami kesedihan, duka cita, maupun kegagalan? Berapa kali kita diangkat ketika kita jatuh dan Tuhan kembali merangkul, bahkan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini? Tuhan yang ada pada saat ini, teman-teman, adik-adik, adalah Tuhan yang sama, yang menyertai kita sejak dulu, yang menuntun setiap kita berada di titik seperti sekarang ini. Biarlah berdasarkan itu semua kita memahami bahwa ya, Tuhan kita itu maha besar. Kita mengenalnya lewat pengalaman hidup selama ini. Jika sejak dulu Tuhan memampukan, maka senantiasa andalkan Tuhan dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi saat ini maupun di masa mendatang. Saya mengajak teman-teman pemuda dan adik-adik teruna sekalian untuk tidak hanya membiasakan diri membawa-bawa nama Tuhan ketika hendak mengucap sumpah ataupun berusaha bangun dari mimpi buruk. Dalam nama Yesus, jadikanlah itu dasar semangat kita, motivasi kita, keberanian kita dalam menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan ini. Hiduplah dengan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Allah Bapa yang maha baik, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, tidak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan, kasih sayang Tuhan, lewat penyertaan berkat yang boleh senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh terjadi, walaupun boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali menyapa dan menguatkan setiap kami untuk senantiasa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Didasari oleh pengalaman iman bahwa sejak dulu Tuhan tidak pernah jauh daripada kami, senantiasa melindungi, menyertai, memberkati kami, dan biarlah lewat pengalaman yang sama kami boleh mengimani bahwa Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami hingga saat ini maupun di masa mendatang. Allah Bapa yang maha baik, kami mohon ampun untuk kekurangan, kesalahan, untuk sikap, tindakan, pikiran, perkataan kami yang menjatuhkan kami ke dalam dosa, tidak berkenan di hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Bantu kami Bapa, bimbing kami, tuntun langkah kaki kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, layak di hadapan Tuhan, dan senantiasa juga layak untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPI Immanuel Tanjung Pandan, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya juga ada campur tangan Tuhan yang memperlengkapi setiap pelayan, pendeta, vikaris, siapapun mereka yang boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Berikut juga dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Biar berdasarkan itu semua, jemaat Tuhan boleh senantiasa terus dilayani, dan kami semua boleh senantiasa melayani Tuhan demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang boleh melahirkan, membesarkan, mendidik kami. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang boleh menuntun mereka dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab, sehingga kedua orang tua kami boleh bekerja, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap kami Bapa yang boleh beribadah pada saat ini, Tuhan yang boleh mengenal, mengetahui kami pribadi lepas pribadi, setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan yang boleh kami panjatkan di dalam doa, Tuhan yang Maha mendengar. Senantiasa juga kami berharap Tuhan yang boleh mengabulkannya. Dan biarlah Bapa kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, menghayati setiap yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang kami terima, biar tidak selaras dengan doa kami boleh melihat itu semua yang terbaik dari Tuhan. Bantu kami Bapa, jangan jauh daripada kami, sertai kami. Hikmat kebijaksanaan Tuhan yang boleh senantiasa menuntun kami juga dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab. Sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada, kiranya kehidupan kami bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi boleh membawa damai sejahtera dan juga berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami Bapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, kita masuk pada persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja-Mu. Berkati juga majelis agar mengelolanya dengan baik dan benar. Hanya ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita, para pemuda dan teruna, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna di ibadah yang selanjutnya. Senantiasa jaga kesehatan, tetap semangat, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.